Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvira Kirana dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan protista di dunia. Sebelum saya menjelaskan tentang peranan protista di dunia, saya akan menjelaskan pengertian dari protista. Pengertian protista. Istilah protista berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama. Protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Kelompok organisme ini terbagi menjadi 3 kategori yaitu protista mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Ciri-ciri protista yaitu yang pertama merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua merupakan organisme uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, protista ada yang hidup bebas di laut, air tawar, atau parasit pada makhluk hidup lain. Yang keempat, protista ada yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Yang kelima, sebagian protista membuat makanan melalui proses fotosintesis. Dan yang keenam, sebagian protista ada yang berperan sebagai plankton. Klasifikasi protista. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. 1. Protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler atau bersel satu yang menyerupai hewan. Klasifikasi protista mirip hewan atau protozoa yang pertama yaitu filum Rhizopoda, yang kedua filum Ciliata, yang ketiga filum Flagellata, dan yang keempat filum Sporozoa. 2. Protista mirip tumbuhan atau alga. Alga adalah organisme eukarioti karena inti sel penyusun tubuhnya dilindungi oleh membran inti. Klasifikasi protista mirip tumbuhan atau alga yang pertama adalah filum Chilorophyta, yang kedua filum Euglenophyta, yang ketiga filum Chirysophyta, yang keempat filum Pyrophyta, yang kelima filum Phaeophyta, dan yang keenam filum Rhodophyta. 3. Protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah anggota kingdom protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Peranan protista yang menguntungkan. Yang pertama yaitu Laminaria digitalis sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Yang kedua, Geledium robustum dan Euchuma spinosum digunakan sebagai bahan agar-agar. Yang ketiga, Palmaria, Palmata atau Dulce, Porphyra, Chondrus crispus, dan Mastocarpus stellatus diolah menjadi sop, salad, pizza, dan nori. Yang ketiga, Turbinaria australis, Sargassum silcousum, dan Fucus vesiculosus digunakan untuk membuat salep dan es krim. Yang kelima, Navicula digunakan untuk bahan isolasi, bahan penggosok, bahan penyekat dinamit, dan digunakan untuk campuran semen. Yang keenam, Phaeophyta bisa dimanfaatkan untuk pengemulsi pembuatan es krim. Yang ketujuh, Rhodophyta bisa menjadi bahan baku agar-agar. Yang kedelapan, Chlorophyta dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Yang kesembilan, Bacillariophyta berguna untuk membentuk tanah di atom. Dan yang kesepuluh, Radiolaria atau Colosphaera dan Acanthometron, endapan cangkang atau lumpur radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok dan sebagai indikator sumber minyak bumi. Peranan protista yang merugikan pada tumbuhan. Yang pertama, Phytophthora faberi hidup parasit pada tanaman karet. Yang kedua, Phytophthora infestans menyebabkan penyakit karet putih pada tanaman kentang. Yang ketiga, Phytophthora nicotin menyerang tanaman tembakau. Dan yang keempat, Pythium menyerang pangkal batang kecambah. Peranan protista yang merugikan pada hewan. Yang pertama, Trichomonas foetus menyebabkan keguguran pada kambing. Yang kedua, Trypanosoma vivax menyebabkan penyakit pada domba. Dan yang ketiga, Saprolegnia sp hidup sebagai parasit pada ikan dan dapat menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Peranan protista yang merugikan pada manusia. Yang pertama, Plasmodium dapat menyebabkan penyakit malaria. Yang kedua,
Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit Chagas yang menyerang hati, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Yang ketiga, Trypanosoma gambians menyebabkan penyakit tidur di daerah Afrika Tengah dan ditularkan oleh lalat sese jenis Glossina palpalis. Yang keempat, Entamoeba gingivalis menyebabkan bau mulut, kerusakan gigi, dan gusi. Dan yang kelima, Trichomonas vaginalis menyebabkan keputihan pada wanita. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang peranan-peranan protista di dunia. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.